Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami, secara khusus bagi kaum wanita GKPS Resort Bekasi, untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami semakin dilayakkan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam kebenaran firman yang tertulis dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali kalau pemazmur mengajak kita hari ini menyadari tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Keberadaan untuk menjadi seorang yang taat. Taat dalam arti mengajarkan tentang sesuatu hal yang sangat penting dari banyak hal yang penting. Contoh, belajar itu penting. Sehat itu penting. Ya. Masa depan itu penting. Tapi dari hal-hal yang penting tadi, ada satu hal yang paling penting. Dalam kesehatan, yang penting itu kita perlu Tuhan. Dalam pendidikan, yang penting itu kita juga perlu Tuhan. Dalam masa depan yang penting itu kita juga perlu Tuhan. Sehingga keberadaan Tuhan dalam hidup kita bukanlah menjadi sesuatu yang diurutkan setelah banyak hal yang penting tadi. Tetapi Tuhan itu harus menjadi terdepan dalam segala sesuatu yang penting. Sehingga Alkitab pemazmur menyebutkan bagi kita hari ini, kalau akhirnya segala sesuatunya itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan. Tapi segala sesuatunya itu akan menjadi berhasil, menjadi baik, menjadi hebat kalau ada Tuhan. Sehingga bukan beberapa hal yang penting itu menjadi prioritas, ya, tetapi Tuhan menjadi prioritas, supaya apa yang kita lakukan itu tentang masa depan itu menjadi berhasil,
tentang pendidikan bagi anak-anak itu menjadi berhasil, tentang kesehatan bagi keluarga itu juga menjadi berhasil. Ya, supaya apa? Ayatnya yang kedua tadi mengatakan supaya tidak ada yang sia-sia. Karena akhirnya tanpa Tuhan, pemazmur menyebutkan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Bayangkan Bapak, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pekerjaan yang sudah kita lakukan itu menjadi sia-sia. Kita bangun pagi, kita berpikir, semuanya akan menjadi berhasil. Alkitab katakan sia-sia. Kita mendidik anak-anak kita dalam pendidikan yang hebat. Bahkan kita selalu kategorikan sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang mahal. Ya, masa depan anak-anak kita itu tergantung pada sekolah-sekolah yang mahal tadi. Padahal Alkitab menyebutkan ada Tuhan yang penting. Sehingga saya sering menyebutkan di beberapa tempat sejak saya menjadi pendeta juga, bahkan dalam diri saya, jangan pernah sekali-kali karena membayar uang sekolah yang mahal, kita tidak bisa membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Seakan-akan sekolah menjadi jaminan utama daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau segala sesuatunya itu berimbang. Kita tidak punya alasan untuk tidak memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, tapi juga kita tidak punya alasan untuk juga tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disebutkan juga pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kalau anak-anak yang Tuhan titipkan itu bagi kita, itu adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dengan kata lain, kemana anak-anak panah itu akan tertancap, akan melesat, itu tergantung kepada siapa yang menarik anak-anak panah itu. Ya, orang tuanya. Sehingga tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, tentang masa depan daripada mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya teringat tentang seorang imam yang bernama Eli, ya, yang anak-anaknya bernama Hofni dan Pinehas itu akhirnya menjadi anak-anak yang tidak diberkati. Bahkan menjadi anak-anak yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak mengindahkan, menghormati korban bakaran kepada Tuhan. Mereka terlalu sepele dengan hal itu. Kenapa bisa demikian? Karena Imam Eli tidak menegaskan itu, tidak mengingatkan itu, atau menyadarkan anak-anaknya tentang menghormati Tuhan dengan salah satu caranya menghormati korban bakaran, korban persembahan yang mau dibawa kepada Tuhan. Sehingga kaum ibu, kalau kita mengingat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 disebutkan tugas kita adalah baik tidak baik keadaannya, maka kita harus menyampaikan firman Tuhan sehingga paling tidak mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka tidak harus lakukan. Itu tanggung jawab kita. Sehingga bagaimana kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita itu adalah menjadi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pikirannya saja, bukan mengandalkan kekuatannya saja, bukan mengandalkan relasinya saja, tetapi mengandalkan Tuhan. Tugas siapa? Tugas kita. Saat anak-anak keluarga itu melihat kehidupan kita sebagai orang tuanya yang mengandalkan Tuhan, yang melihat kehebatan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, maka itu menjadi cerminan bagi mereka. Untuk mereka juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka.
pemazmur mengajak kita hari ini, itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kami yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berupaya agar kita tidak menjadi kecewa seperti Imam Eli. Ya. Tapi marilah kita, seperti kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan, untuk baik tidak baik keadaannya, kita harus terus memperkatakan firman Tuhan, sehingga anak panah itu akan melesat dengan baik menuju tujuannya yang tepat. Selamat berkarya kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GKPS yang ada di Resort Bekasi. Apapun hari ini yang sedang kita alami, tetap andalkan Tuhan, agar itu menjadi patron yang hebat juga bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk terus mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu, dan percaya lebih lagi kalau ternyata saat Tuhan ambil bagian dalam banyak hal-hal penting dalam kehidupan kami, maka itu akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Izinkan kami dan keluarga kami terus mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.